wabarakatuh. Welcome back to my channel at Julia Widianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendampingan usaha laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Nah, sebelumnya, mengapa sih laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh UMKM? Nah, laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh UMKM karena yang pertama, membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses UMKM ke lembaga kredit formal. Nah, berikut adalah keuntungan apabila UMKM menggunakan laporan keuangan. Nah, yang pertama, informasi kinerja UMKM. Menghasilkan laporan laba rugi yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Jika UMKM mengalami kerugian di periode sebelumnya, maka UMKM dapat menganalisis penyebabnya. Kemudian yang kedua, informasi posisi dana UMKM. Laporan keuangan menghasilkan neraca yang mencerminkan penggunaan dana berupa aset dan sumber-sumber perolehan dana yang dihasilkan dari utang dan ekuitas. Yang ketiga yaitu informasi perubahan modal. Laporan keuangan menghasilkan laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. Kemudian yang keempat yaitu informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Semakin baik pengelolaan kas, maka semakin sukses UMKM tersebut. Lalu yang kelima yaitu informasi perencanaan kegiatan. Di sini terdapat laporan anggaran yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan UMKM selama periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu informasi besaran biaya. Menghasilkan beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan beserta info lainnya yang terkait dengan pengelolaan biaya tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pencatatan transaksi bisnis. Nah, dalam laporan keuangan terdapat 4 siklus pencatatan transaksi bisnis. Yang pertama yaitu transaksi yang terjadi di UMKM akan dicatat dalam dokumen sumber, seperti kwitansi pembayaran, faktur pembelian, dan faktur penjualan. Kemudian, transaksi yang terjadi dalam satu periode dicatat berurutan kejadiannya dalam sebuah buku atau yang disebut dengan jurnal. Setelah membuat jurnal, kemudian memindahkan catatan ke kelompok akun-akun yang disebut dengan buku besar. Proses ini disebut dengan proses posting. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan daftar semua akun dan saldonya. Daftar ini disebut dengan neraca saldo. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis buku laporan keuangan. Yang pertama yaitu buku kas, berisi transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Kemudian jenis buku yang kedua yaitu buku pembelian tunai. Setiap transaksi pembelian tunai harus dicatat dalam buku ini. Jenis buku yang ketiga yaitu buku pembelian kredit. Setiap transaksi secara kredit yang dilakukan UMKM menunjukkan perubahan hutang UMKM. Jenis buku yang selanjutnya yaitu buku penjualan tunai, berisi transaksi penjualan barang UMKM secara tunai. Lalu, buku penjualan kredit, berisi transaksi penjualan barang UMKM secara kredit. Nah, buku ini menunjukkan perubahan piutang yang dimiliki oleh UMKM. Yang terakhir yaitu buku hutang. Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan hutang UMKM wajib dicatat. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Berikut adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemilik UMKM. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dicatat dalam satu periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu laporan neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang berisi informasi mengenai aktiva lancar, aktiva tetap, serta kewajiban dan ekuitas pemilik UMKM. Laporan keuangan yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal, yaitu laporan keuangan yang menginformasikan keadaan modal awal UMKM dengan laba atau rugi. Yang terakhir yaitu laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang
menggambarkan tentang perubahan posisi kas dalam satu periode tertentu. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai pendampingan laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.